Shalom semuanya, selamat malam kembali dalam program Deep Talk with Pase bersama saya, Paulus Suseno Suwarsana. Dalam program ini kita akan melakukan tadarusan Alkitab. Tadarusan Alkitab itu artinya membaca Alkitab secara sistematis, secara kronologis, dari kitab yang satu, selesaikan semuanya, pasal pertama, ayat pertama, sampai nantinya pasal terakhir, ayat terakhir, kita baca secara runtut. Biasanya kita membaca satu pasal, kalau pasalnya itu ayatnya cukup banyak, tapi kalau ayatnya pendek, biasanya kita langsung merger dua pasal sekaligus. Pelan-pelan kita sudah selesaikan pembacaan Alkitab kitab Perjanjian Baru, seluruh kitab Perjanjian Baru sudah kita selesaikan. Kalau Bapak Ibu baru nyangkut di program ini pada episode ini, ya kalau Bapak Ibu mau mengikuti Perjanjian Baru, bisa cari aja di channel YouTube ini. Kitab apa, pasal apa, coba diikuti. Dan saya percaya ketika kita mengikutinya, setiap kitab selesai, ya, kita baca secara sistematis, kronologis tadi, Bapak, Ibu, dan saya akan punya pemahaman Alkitab lebih lengkap lagi. Dan hari ini kita akan membaca kitab Zakaria, pasal yang ke 12-13, ya. Kita coba selesaikan dua pasal karena ayatnya pendek sekali. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh kembali dalam program Tadarusan Alkitab. Tuhan tolong kami, ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga setiap ayat yang kami baca bisa kami pahami, dan akhirnya kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Kita coba membaca. Dan kita buka Zakaria 12-13 terlebih dahulu. Ya, kitab Zakaria pasal 12 ayat 1. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pembebasan dan Pembaharuan Yerusalem. Ayat 1 bersama saya ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo, berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu,
Aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Kembali, kalau kita sudah mengikuti dari pasal pertama, kitab Zakaria ini memang bicara mengenai nubuat tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan Yehuda, memulihkan Israel, memulihkan Yerusalem. Seperti sudah, kalau Bapak Ibu ikuti dari pasal pertama, nubuatan Zakaria ini ditulis atau turun disampaikan kepada Israel ketika Israel sedang dalam pembuangan di Babilonia. Di zaman pemerintahan Raja Darius. Nebukadnezar berarti sudah mati, digantikan raja berikutnya. Artinya, bisa saja sudah puluhan tahun ya, bangsa Israel itu ada di pembuangan di Babel. Bisa saja sebagian besar Israel itu sudah mulai melupakan Yerusalem. Kenapa melupakan? Seperti sering saya bilang dalam tadarusan kitab Zakaria ini, orang Israel itu di pembuangan itu hidupnya tidak menderita. Awal-awal mereka dibuang di Babel, mungkin mereka merasa menjadi orang aneh di negeri orang. Sebab mereka mungkin awalnya tidak punya rumah, mereka tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah puluhan tahun, sudah terjadi penyesuaian, adaptasi, ya, mereka bisa hidup dengan normal. Maka sebagian besar mereka sudah punya rumah. Orang Israel kita tahu diberkati Tuhan dengan kepandaian-kepandaian tertentu, sehingga dengan kepandaian-kepandaian tertentu itu, mereka bisa hidup di Babilonia. Jadi mereka di Babel itu hidup ya hampir semuanya cukup mapan. Dan kalau sudah kemapanan didapatkan, biasanya keinginan untuk kembali ya ke Israel itu menjadi sesuatu yang tidak menggebu-gebu. Dulu awalnya pengen balik. Tapi kalau sudah mapan di negeri orang, biasanya pengen baliknya itu cuma ingin ya pulang kampung sesaat lah. Tapi tidak ingin tinggal di kampung halaman lagi. Nangkep ya saudara? Saudara yang sudah merantau dan cukup mapan hidup dalam perantauan, kita tuh keinginan balik ke rumah, ke kampung halaman kita, ke rumah orang tua kita, mungkin cuma sekedar kerinduan aja. Kayak kalau hari raya pulang, waktu-waktu tertentu di ulang tahun orang tua pulang, ya beberapa hari, seminggu, itu sudah lebih dari cukup. Tapi untuk kembali menetap di kampung halaman kita, mungkin Bapak Ibu sudah tidak lagi bermimpi ke sana karena hidup di perantauan, di tempatmu hari ini diberkati Tuhan, itu sudah paling indah. Nangkep ya? Jadi Israel seperti itu sudah dalam pembuangan di Babel. Tapi meskipun demikian, Tuhan bersabda via Zakaria, Tuhan akan memulihkan Yerusalem. Orang Israel itu tidak mau kembali ke Yerusalem karena berpikir Yerusalem sudah menjadi kota tua, kota hantu, kota berhantu, kota yang tembok kotanya sudah rubuh, sudah hancur. Kota yang tidak punya lagi kemegahan karena istana raja sudah hancur. Bait Allah yang megah itu pun sudah hancur. Tidak ada sesuatu yang kembali dibanggakan oleh orang-orang Israel di pembuangan di Babel terhadap kota Yerusalem. Mereka cuma bisa bercerita, dulu Yerusalem seperti ini, dulu seperti ini, waktu dulu seperti ini. Tapi ketika bicara fakta realita hari itu, ya mereka berkata Yerusalem tinggal sejarah bagi mereka. Tapi meskipun tinggal sejarah, Tuhan berkata, aku akan memulihkan Yerusalem. Nubuatan di ayat-ayat yang kita baca ini luar biasa, saudara. Tuhan berkata, akan kubuat Yerusalem seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Apinya akan menjilat ke kanan ke kiri ke segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Artinya Tuhan ingin mengatakan bukan sekedar akan memulihkan Yerusalem, tapi akan menghukum semua bangsa yang menyerang Yerusalem, termasuk Babilonia yang menghancurkan kota Yerusalem. Dan faktanya, Babilonia memang dengan cara Tuhan yang ajaib hancur. Negeri yang besar ini sekarang tinggal sejarah. Nggak ada lagi negara Babel, saudara. Yang ada sekarang negara Irak, negara Iran, yang memang saat itu Kuwait, yang saat itu memang wilayah Babilonia.
Tapi nggak ada lagi negara Babel. Bandingkan dengan Israel. Israel ya, negara Israel di zaman Zakaria ada, hari ini 2000-an tahun, bahkan hampir 2500 tahun kemudian masih ada negara Israel. Kota-kota Babilonia ya hari ini meskipun mungkin masih ada, tapi sudah tidak lagi menjadi sebuah kota yang berarti. Kota Ur hari ini, apa kemegahannya kota Ur hari ini? Tapi kota Yerusalem sampai hari ini masih menjadi pusat atau kota yang menjadi sentral dunia. Agama-agama besar menjadikan kota Yerusalem sebagai kota suci mereka. Ada banyak bangsa yang berziarah ke kota ini setiap tahunnya. Ketika pandemi sudah mulai mereda, pintu turisme bisa dibuka kembali, sudah berapa puluh ribu orang yang berkunjung ke Yerusalem. Bandingkan dengan misalnya kota-kota di Indonesia, bahkan Bali sekalipun, belum seramai seperti sebelum pandemi. Tapi Yerusalem sudah cukup ramai dengan orang-orang yang mau berziarah. Entah Kristen, Islam, bahkan orang-orang Yahudi juga. Belum Katolik juga, saudara. Jadi Tuhan menggenapi semuanya. Yerusalem tetap ada untuk selanjutnya, dan bangsa-bangsa sekitar, kota-kota sekitar yang memunahkan Yerusalem sebelumnya akan Tuhan sikat habis. Dan hari ini tergenapi. Apakah Israel dan Yerusalem, orang-orang yang tinggal di sini ini punya kekuatan luar biasa untuk mempertahankannya sampai tahun 2022 ini? Tentu naif kalau saudara berkata demikian. Tapi ketika kita membaca janji Tuhan kepada Israel di dalam perjanjian lama, dan kita selaraskan dengan bukti sejarah tentang keberadaan bangsa Israel sampai detik ini, kita bisa menemukan satu hubungan benang merah. Bahwa Israel ini melewati padang gurun, melewati mara bahaya, melewati segala tantangan, cobaan, rintangan. Tuhan selalu menyertai mereka. Bapak Ibu tentu tahu, sejak sekitar tahun 200-an Masehi sampai tahun 1900-an awal, ya, itu nggak ada bangsa Israel. Seolah-olah Israel sudah dilupakan, tinggal sejarah saja seperti Babilonia, seperti negara-negara yang ada di perjanjian lama yang tinggal sejarah saja. Tapi dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa, ya, akhirnya di tahun sekitar 1948-an, tiba-tiba muncul lagi sekelompok orang mendeklarasikan, memproklamirkan negara Israel merdeka. Dan mereka mengaku bahwa mereka punya darah Israel. Hari ini ada banyak orang yang mengaku dirinya punya darah Abraham, Ishak, dan Yakub yang tinggal di Israel, di Yerusalem. Sesuatu yang hampir ribuan tahun hilang. Mereka diaspora, menyebar kemana-mana, memenuhi bumi ini. Tapi mereka kembali lagi ke tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Ini sesuatu cerita yang nggak mungkin bisa terjadi, fakta sejarahnya nggak mungkin terjadi kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Seperti saya bilang, hari ini negara Babilonia hilang. Padahal Babilonia di zamannya Zakaria jauh lebih populer, jauh lebih berkuasa, jauh lebih wow daripada Israel yang memang sudah hancur saat itu. Tapi di 2022 ketika saya rekaman ini, mana Babilonia? Nggak ada lagi. Ya. Mana kota-kota Babilonia yang terkenal itu? Tidak semegah lagi. Tapi Yerusalem dan Israel tetap berdiri. Mereka tetap ada di bumi ini. Salah satu negara paling tua di dunia. Benar ya saudara ya? Kalau memang kita percaya sejarah dari Alkitab sampai Israel yang modern hari ini, itu satu kebenaran, satu kesatuan, maka Israel mungkin negara paling tua di dunia. Ada tentu negara-negara lain. Tapi Israel itu luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa. Sempat hilang ribuan tahun, terus tiba-tiba muncul kembali. Menggenapi janji Tuhan kepada Zakaria bahwa Israel, Yerusalem akan dijagai oleh Tuhan. Jadi kalau kita memahami, mengimani begini, ya kita berpikir panjang kalau menganggap remeh bangsa Israel ini, saudara. Even kita adalah orang percaya.
Even kita percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan ingat kalau sudah berjanji, dia tidak bisa menelan ludahnya sendiri atau melupakan janjinya. Tuhan bukan seseorang atau oknum yang sering ingkar janji. Dan janjinya kepada Abraham dan keturunannya, bahwa keturunannya akan diberkati, itu nggak mungkin ditariknya kembali. Ludah, kalau ada kata Tuhan punya ludah, tidak ditelan kembali oleh Tuhan. Artinya kita harus respect, kita harus hormat, kita harus menempatkan Israel ya memang sebagai bangsa pilihan. Tapi kita juga tidak terlalu harus gimana gitu, mengidolakan begitu, menempatkan mereka jauh lebih wow begitu, enggak. Cuma kita sadar saja bahwa mereka ini memang bangsa pilihan Tuhan. Sebagai orang percaya kita tahu nanti yang diselamatkan Tuhan bukan bangsa Israel keseluruhan, hanya beberapa saja yang terus mempertahankan iman mereka yang benar kepada Tuhan, kepada Adonai. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi bahwa mereka itu tersesatkan dan menganggap diri kita adalah lebih superior dibanding mereka, menempatkan Israel lebih inferior gitu. Nggak begitu juga, saudara. Jadi ayo sama-sama kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga kita bisa mengekspresikan sikap hidup kita juga dengan benar dalam hal ini. Bagaimana kita merespon soal Israel itu. Kita lanjutkan ya. Ayat 10. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Ada nubuatan tentang ratapan yang terjadi di Israel. Ya. Atas kata nubuatan Zakaria, kepada dia yang mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung, dalam konteks ini yang mati. Nah, dia yang ditikam itu kita imani adalah Yesus Kristus. Nanti akan banyak orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di Israel, akan meratapi perbuatan mereka yang menikam dia, menikam Yesus, menyesali apa yang mereka perbuat, meratapi kesalahan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Ini nubuatan, saudara. Ya. Dan nubuatan ini lewat iman kita, Roh Kudus yang tinggal dalam kita akan tergenapi paling tidak nantinya. Kita mengimani yang ditikam itu adalah Yesus. Tapi ketika Yesus mati, kita membaca di Alkitab Perjanjian Baru, Israel tidak meratapi dia. Israel tidak menangisi dia seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria ini. Tapi berarti kalau nubuatan kan harus tergenapi. Hari ini banyak orang Israel, sebagian besar Israel tidak percaya kepada Yesus, Yesua sebagai Mesaya. Nggak percaya mereka. Mereka mentertawakan kita orang Kristen yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu bisa lihat banyak channel-channel orang-orang Yahudi, rabai-rabai, yang mentertawakan kita. Mentertawakan kebodohan kita yang menuhankan Yesua, menuhankan Yesus. Mereka saat ini tertawa, menganggap kita bodoh. Tapi ada waktunya nanti nubuatan ini tergenapi. Semua akan meratapi dia yang mereka tikam. Ada penyesalan, tapi waktunya terlambat untuk pertobatan. Kekasih Tuhan, Tuhan nanti akan menampakkan diri kepada Yerusalem, kepada Israel, kepada bangsa pilihannya ini. Dia akan datang kembali.
Alkitab mengatakan dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan ketika itu terjadi, semua orang Israel yang sadar siapa yang datang itu, siapa Mesias mereka itu, mereka meratapi, menyesali kebodohan mereka. Mereka hari ini menganggap kita bodoh, tapi nanti ada waktunya mereka menyesali kebodohan mereka yang sekarang mereka anggap kepintaran mereka. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, nubuat pasti tergenapi. Setiap orang dalam ayat-ayat tadi akan meratapi mereka. Semuanya. Dirinya meratapi, keluarganya meratapi, istri mereka dan keluarganya juga meratapi. Dijelaskan secara spesifik. Entah itu keturunan Daud, entah itu keturunan Nathan, keturunan Lewi, keturunan Simei, keturunan semua orang. Orang Israel akan meratapi. Mau orang bangsawan, imam, apapun, semuanya akan meratapi. Meratapi siapa? Meratapi dia yang sudah mereka tikam. Saya menantikan waktu itu. Karena ketika waktu itu tiba, kemuliaan Tuhan akan penuh atas setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pasal 13. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatan sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Akan ada waktunya, kata Zakaria, ya, bahwa semua dosa, semua kecemaran itu tidak akan ada lagi di negeri itu, di Yerusalem, di Israel, di Yehuda. Tuhan akan melenyapkan berhala dari negeri itu. Sesuatu yang ketika nubuatan ini turun kepada Zakaria untuk disampaikan kepada Israel, itu benar-benar sedang terjadi secara masif. Di Yerusalem ketika Zakaria mendapatkan nubuat ini, banyak berhala muncul karena banyak orang-orang dari antah berantah yang tinggal di Yerusalem karena ditinggalkan oleh orang Israel yang dibuang ke Babel. Mereka datang dengan terafim mereka, mereka datang dengan berhala mereka datang dengan dewa-dewi mereka. Hari itu ketika Zakaria mendapatkan nubuatan ini, Yerusalem sedang penuh dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi, ilah-ilah, Baal-Baal, bukan kepada Adonai. Tapi Tuhan berjanji, ada waktunya nanti semua akan kusingkirkan. Kalau bicara jujur, saudara, hari ini masih banyak penyembahan-penyembahan berhala juga di Yerusalem. Kita tahu Yerusalem menjadi kota suci dari 3 agama. Artinya penyembahan belum satu di Yerusalem. Tapi nanti ada waktunya, kata nubuatan Zakaria ini. Semua orang akan menyembah Tuhan yang satu. Semua berhala, semua agama-agama yang lain yang ada, itu akan disingkirkan. Bahkan nggak akan ada lagi nabi dan roh najis. Nabi-nabi akan malu tadi mengakui dirinya adalah nabi. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri secara sempurna di Yerusalem. Semua orang akan menjumpai Tuhan di Yerusalem. Tuhan akan mudah dijumpai ketika orang datang ke Yerusalem. Bahkan ketika ada orang yang menjadi nabi tampil, maka ayah ibunya yang memperanakan dia akan berkata, jangan kau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Sebab nggak perlu lagi nabi, ada masanya nanti. Nggak perlu lagi nabi, nggak perlu lagi pengkhotbah, nggak perlu lagi pendeta, nggak perlu lagi pastor, nggak perlu lagi orang-orang yang melayani Tuhan kayak saya begini. Ketika Tuhan nanti sudah datang di Yerusalem, kita akan langsung bisa belajar dari Yesus sendiri, dari Tuhan sendiri. So buat apa lagi pendeta?
Buat apa lagi nabi? Buat apa lagi pengkhotbah kalau Tuhan sudah menampakkan diri secara kasat mata menjadi ada di dunia ini kembali? Maka orang akan belajar langsung dari Tuhan. Maka janji kedatangannya kembali itu sesuatu yang akan merubah semesta ini, saudara. Dan saya sadar itu. Makanya saya berusaha untuk juga menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang pendeta, seorang pastor yang nggak terlalu bangga dengan semua itu karena ada waktunya. Pekerjaan kayak saya ini ada waktunya, ada masanya. Nggak selama-lamanya saya seperti ini. Ada one day nanti kalau Tuhan datang, orang nggak akan dengar saya lagi. Ngapain dengerin saya cerita soal Yesus kalau Yesus bisa mereka jumpai secara fisik? Benar nggak, saudara? Buat apa saya cerita soal kasih karunia yang diberikan Yesus dengan mati di atas kayu salib kalau Yesus sendiri bisa mereka tanyai langsung? Karena dia sudah datang kembali secara fisik ke dunia ini. Jadi, ayo sama-sama kita belajar. Ketika masanya belum datang, belajarlah dengan sungguh. Dengarlah hamba-hamba Tuhan yang baik, yang benar. Hamba-hamba Tuhan ajalah yang baik dan benar. Karena ada masanya nanti. Orang tidak akan mencari pendeta. Pendeta tidak akan punya lagi pekerjaan. Ketika Yesus datang, maka nggak ada lagi kelompok pendeta, kelompok jemaat awam. Yang ada adalah orang-orang yang haus akan Tuhan. Dan saya berharap, berdoa, kau dan aku adalah bagian dari orang-orang yang haus kepada Tuhan. Seperti layaknya seekor rusa rindu aliran sungainya Tuhan. Ayat ke-7. Sama-sama kita baca, saudara ya. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Aku akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka menjawab Tuhan adalah Allahku. Waduh, saudara. Coba dibaca lagi pelan-pelan. Nggak tahu, kalau saya membaca ayat ini, andai kata saya belajar, saya kan tipikal orang yang mengajarkan juga kepada saudara berkali-kali sering, bahwa kalau ayat Alkitab bisa kita tafsirkan literal, ya literal aja. Jangan diberikan muatan-muatan pemaknaan-pemaknaan lain gitu ya. Ya literal aja, apa adanya aja. Alkitab saya, yang kita barusan baca tadi, mengatakan bahwa nanti gembala akan dibunuh, domba tercerai-berai, dan 2/3 dari seluruh negeri akan dilenyapkan, mati binasa, 1/3 akan tetap tinggal hidup. Ini kita bisa tafsirkan apa? Kalau ayatnya jelas, di seluruh negeri. Berarti di seluruh negeri, entah itu cuma Israel doang, hanya 1/3 yang selamat, atau seluruh negeri, seluruh dunia ini, hanya 1/3 yang akan diselamatkan. Bayangkan kalau hari ini ada berapa miliar penduduk manusia yang hidup saat ini? 8 miliar? Ya, yang memenuhi dunia, planet yang namanya bumi hari-hari ini. Kalau cuma 1/3, berarti kan kurang lebih hanya sekitar 2,75 ya, miliar orang yang akan selamat. Banyak memang 2 miliar orang itu, 2,75 miliar orang itu banyak sekali. Tapi dibandingkan 8 miliar orang yang hidup hari ini, itu kecil sekali. 1/3 itu nilai yang sangat minimum. 2/3 itu mayoritas, 1/3 itu minoritas. Nangkep ya, saudara ya? Sangat kecil orang-orang yang diselamatkan. Jadi, kalau kita membaca ayat-ayat yang berkata seperti ini, kurang lebih seperti ini, apakah kita bisa menjadi orang yang jumawa gitu? Terlalu atau percaya diri bahwa kita adalah bagian dari 1/3 yang diselamatkan itu? Kalau saya membaca ayat ini selalu introspeksi diri. Udah bener belum? Kira-kira gue masuk nggak dalam kriteria 1/3 manusia yang akan tinggal hidup itu?
Dan perhatikan baik-baik di ayat yang ke-9. Sepertiga yang ditentukan untuk tinggal hidup itu akan diuji, dimurnikan seperti orang memurnikan perak, seperti orang menguji emas, dibakar, saudara. Itu bukan sesuatu, kehidupan atau perasaan, sesuatu yang nyaman gitu, dibakar. Perak itu tahu murni apa tidak, dibakar. Emas itu tahu murni apa tidak, dibakar. Yang kalau ada bongkahan emas dan perak yang tidak murni, dengan dibakar maka mereka akan hancur. Yang tersisa hanya yang murni saja. Dan kalau ada bongkahan emas, bongkahan perak ditimbang 1 kilo, kalau sudah dimurnikan, saya nggak berani yakin tetap akan 1 kilo. Pasti akan menyusut. Karena ada mineral-mineral yang bukan emas atau yang bukan perak yang akan hancur karena pembakaran itu. Mungkin yang tersisa cuma sepertiganya. Dari batu emas sekilo, dari batu perak sekilo, mungkin yang tersisa tinggal 300 gram, 400 gram paling banyak. Tapi itu murni. Tapi untuk bisa mendapatkan dari 1 kilo bongkahan emas menjadi emas murni 300 gram atau 400 gram itu, si 300 dan 400 gram ini akan mengalami penyiksaan panas, pembakaran yang luar biasa. Anehnya orang Kristen tidak mau diproses Tuhan, dimurnikan seperti emas atau perak. Banyak orang Kristen menolak masuk dalam pengujian itu. Pengujian ya penderitaan. Makanya Tuhan berkata, kalau kau mau ikut aku, siaplah menderita seperti aku, kata Yesus. Kalau kau tidak siap pikul salib, kalau kau tidak siap untuk sangkal diri, kalau kau tidak siap untuk menderita bagiku, maka jangan ikut aku. Tapi orang Kristen mana ada yang dengan lantang berkata, saya siap pikul salib, saya siap sangkal diri, saya siap menderita bagi Tuhan. Banyak bahkan pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah yang mengajarkan bahwa kita orang Kristen akan diberkati, dijauhkan dari penderitaan, dijauhkan dari kehidupan yang berat. Salib sudah Yesus yang pikul, kita nggak perlu pikul salib lagi. Penyangkalan diri sudah Yesus lakukan, kita nggak perlu lagi. Kita akan hidup seperti anak-anak raja di dunia ini. Aduh, pengajaran seperti itu masih banyak saya dengar, saudara. Dan banyak diaminkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena memang orang tidak akan mau untuk menderita. Tapi Yesus mengatakan, kau harus siap menderita karena aku. Jadi saudara bagian yang sepertiga itu, atau bagian yang 2/3 itu. Saudara bagian orang yang akan mati, atau saudara bagian orang yang akan tetap tinggal hidup. Saya berharap kita adalah bagian yang sepertiga itu. Dan kalau siap menjadi bagian yang sepertiga itu dan mau menjadi bagian yang sepertiga itu, maka siaplah menderita bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Gigi pelan-pelan, kok belum selesai. Ya, kita sudah selesai Tadarusan Alkitab kita Jakarya 12:13. Saya berharap sungguh saudara mendapatkan sesuatu dari Tadarusan Alkitab kita ini. Saudara memahami kebenaran lebih lagi, dan akhirnya kita bisa menyikapi sisa hidup kita ini yang berkenan kepada Tuhan, agar apa yang dinubuatkan yang indah terjadi atas kita,
Dan nubuatan yang tidak indah itu bisa kita jauhi karena kita paham bagaimana menghindarinya. Nangkep ya saudara ya. Saya berharap sungguh semua hidup dalam jalannya Tuhan. Di akhir zaman kita ini, kita harus hidup menjadi orang-orang yang lebih berwaspada. Saya doa kau dan aku bisa selamat pada akhirnya. Kita akan akhiri, dan sebelum kita berdoa penutup, saya mengajak saudara yang diberkati untuk subscribe program ini, di like, di share, link program ini di share kepada yang lainnya lewat WhatsApp saudara, kepada orang-orang yang kau sayangi, kau cintai, supaya mereka juga tahu ada program seperti ini, mau ikut juga, dan akhirnya diberkati bersama-sama. Dan kalau saudara memang diberkati, saya mohon dengan rendah hati untuk mendukung dalam doa program ini, mendukung pelayanan The Warriors Digital Ministry ini, sehingga semakin hari kita akan semakin bisa belajar lebih lagi, saudara. Dan saudara yang ada berkat lebih, mau memberkati program ini lewat dana saudara, silahkan menjadi sahabat The Warriors Digital Ministry dengan menaburkan donasi saudara di nomor rekening yang ada, nomor rekening digital ministry kami, dan dana donasi persembahan saudara akan digunakan untuk mengembangkan pelayanan digital ini. Demikian, dan sebelum kita berpisah, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Belajar banyak bahwa kami harus menjadi orang-orang yang percaya bahwa kami pasti akan dipulihkan Tuhan pada waktunya. Dan untuk menjadi orang yang dipulihkan Tuhan seperti nubuatan pemulihan Yerusalem, kami harus menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat, selamat malam. Sampai ketemu di program berikutnya. God bless you all. Haleluya.